Halo Sobat Easy Stock, ini ada ulasan 7 saham yang paling cuan di tahun 2022, yaitu dari berarti Januari sampai akhir Oktober. Ini ada 7, yaitu ini per 4 November ya. Pani, Raja, Pico, Etwa, Enerek, Thais, Lucy. Oke, kita mau lihat saham-saham ini. Ini berapa sih valuasi sebenarnya? Kita mau lihat harganya ya. Pani dulu lah. Kita satu-satu aja kita bahas Pani. Pani. Ini emang naiknya gila-gilaan tapi turunnya gila-gilaan ini. Kayak jet coaster ini. Ya kalau dibilang cuan habis itu buntung ini semuanya. Tapi anyway, kita mau ngitung saham ini dari sudut analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham di buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menilai untuk mengkalkulasi nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang aplikasinya sudah bisa Anda peroleh free of charge melalui mobile phone, yaitu Easy Stock, yang saat ini memang belum bisa diakses di Google Play Store, tapi Anda bisa request link, nanti kita share linknya. Jadi membandingkan harga saham, katakan MNCN dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Dan untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku e-book summary-nya, Intelligent Investor dari Benjamin Graham dan Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Ini dua-duanya gurunya Warren Buffett. E-booknya bisa diperoleh di Tokopedia, Google Playbook, dan gramedia.com. Sekarang kita lihat saham Pani ya, Pani. Itu bisa dilihat Pani. Kita lihat nilai wajarnya. Oke, kita masuk ke sini ya. Pani, oke, siap. Nggak bisa dianalisa. Harganya 1040, nilai wajarnya 0, mendekati 0. Karena apa? Di sini kecil banget nih, net income-nya 1,9. Perikasa 9, tapi kita lihat ininya, current asetnya itu tipis sekali, dia surplus modal kerjanya. Kalau disuruh tutup utang jangka panjang pasti nggak bisa. Kalau kita lihat di valuasinya, return on equity-nya rendah banget. Ini half year ya, cuma 2, ya kalau full year kan nggak sampai 5% itu. Profit marginnya 1% juga nggak nyampe gitu. Sangat-sangat tidak produktif ini Pani. Jadi hati-hati, ini benar-benar saham gorengan. Terus habis Pani apalagi Raja nih, kita lihat Raja pun juga harga 1075, tapi nilai wajarnya cuma 300. Naik kan 1080. Tapi nilai wajarnya cuma berapa? Cuma 302 perak, 305. Makanya kita pakai ini turun karena itu juga kita lihat net income-nya 98 miliar, tapi free cash flow-nya ngedrop ya karena ada biaya capex dan lain-lain ya. Dan itu kalau kita lihat di neracanya juga, dia positive working capital tapi tidak bisa menutup hutang jangka panjang. Makanya gapnya ada yang 300, ada yang minus 370. Tapi pada dasar harga udah melambung tinggi. Return on equity-nya cuma nggak nyampe 10%, jauh lah. Itu cuma paling berapa itu? 5% lebih dikit lah. Marginnya juga nggak sampai 10. Berarti emang kurang menarik ini saham ini. Raja ini sebetulnya saham apa nih? Kita mau lihat dulu nih, ini saham apa sih Raja nih? Kita lihat Raja saham apa nih? Raja
Raja bergerak di bidang apa nih? Rukun Rahaja. Dia natural gas trader ya, trader natural gas. Natural gas ya sebetulnya masih naik ya kalau natural gas. Kita lihat di sini natural gas. Ya turun tapi udah mulai naik lagi. Oke, tapi harganya kemahalan. Terus kita cari lagi habis Raja. Pico. Kita cari Pico nih. Perusahaan apa nih Pico nih? Pico. Pelangi Indah Kanindo. Steel drum, LPG tank, manufacturing ya dia, manufacturing metal, barang-barang metal ya. Oke. Pico, kita lihat Pico. Itu tadi Raja, sekarang Pico. Ini juga sempat naik, terus turun lagi kan, ini naik nih, terus turun lagi. Jadi ekstrim juga naiknya gini. Kita lihat Pico itu gimana sih ininya, nilai wajar Pico. Ada sih upside-nya itu 35%. Sekarang kan 435 lah. Ada 580 bisa Pico ya kan? Bisa. Tapi kalau dilihat dari nilai wajar terendahnya dia negatif karena biasanya utang di sini. Net current assetnya positif working capital tapi akan defisit dari neraca atau cash value-nya ya. Itu minus 1.800-an. Kalau kita lihat dari financial ratio, return on equity-nya cuma 3% kali full year itu cuma 6%. Profit marginnya cuma nggak nyampe 2,5%, rendah sekali lah, nggak produktif lah. Oke, kita lihat lagi setelah Pico, Etwa. Ini saham-saham yang nggak liquid ini, Etwa. Okay. Nah ini nggak bisa dianalisa nih Etwa malahan nih, kita lihat ya. Net current asset 34, suruh nutupin utang 400 miliar kurang ya nggak mungkin. Terlalu jauh, free cash flow-nya juga negatif. Ini udah Etwa udah kita buang aja nih, nggak mungkin lah. Enerek, sebenarnya Kak Etwa kalau kita lihat ya Etwa. Naik sih ya, tuh naik. Lagi naik tapi harganya sangat-sangat tinggi udah ketinggian nih, harganya minus nih 264 Etwa. Wah, ini rasio juga nggak masuk akal, kayak profit margin 1,88 berarti lebih besar dari salesnya. Oke, kita lihat lagi apa lagi nih. Enerek, perusahaannya Bakri, kita lihat harganya dulu. Enerek naik terus dari level 260-an, sekarang udah level 400. Enerek naik terus. Oke. Enerek udah naik terus. Kita lihat valuasinya ya, nilai wajarnya berapa sih Enerek. Energi Mega Persada. Nah ini bagus nih, upside-nya bisa sampai 680, sekarang harga 382. Ada upside-nya tetapi ada downside-nya juga. Ada downside-nya sekitar berapa persen tuh. Lumayan dalam juga gitu. Jadi kalau lihat dari current asset dia memang defisit modal kerja. Tapi free cash flow-nya 2,8 triliun. Itulah yang bisa menutup. Tapi gap-nya antara harga tertinggi dan terendah jadi lebar. Oke, kita lihat lagi selain Enerek, Thais, kita lihat harganya Thais. Ya nggak bisa dianalisa juga nih Thais nih. Coba kalau kita lihat Thais itu
Net current assetnya 180, utang jangka pendeknya udah 220, artinya itu udah divisa sekitar berapa tuh? 4 miliar, 40 miliar gitu. Berat ini. Yes, taste berat. Oke, kita lihat lagi selain taste terus apa ya? Lucy. Ini juga kecil, 136, harga udah 197. Under value, harganya kemurahan, nilai wajarnya lebih rendah daripada harganya. Nah, di sini kuat sih, neracanya kuat. Working capitalnya juga positif ya. Tetapi kalau lihat lebih seksama, apakah dia masuk standar, return on equity-nya di bawah 10%. Profit margin meningkat 5%. Working capital bagus, tinggi. Utang rendah sekali. Oke, kita cari lagi apa lagi ya, Lucy. Oke. Jadi kita sudah bahas saham-saham yang cuan di tahun 2022 ya, dari Januari sampai saat ini, dan itu yang bagus cuma satu, yaitu perusahaan pemerintah, yaitu perusahaan yang mengelola periklanan dan lain sebagainya. Oke. Kalau luck ini Lucy juga dia nggak ada upside. Ada upside-nya dia. Lucy ada upside-nya nih. Lucy ada upside-nya 25%, tetapi ada downside-nya juga dalam sekali, 240. Nah, ini kalau kita lihat dalamnya, panel berikutnya, ya neraca lumayan ya, untung neraca kuat. Tetapi ini kalau lihat financial ratio, market cap-nya kecil. Saham yang penny stock namanya. Return on equity-nya, debt to equity-nya memang rendah-rendah, tapi terlalu rendah. Gross profit-nya 2,7, price earning 288. Oke, jadi saudara-saudara, Anda bisa pilih ya dengan menggunakan analisa Benjamin Graham. Ini ada alatnya, Easy Stock, silakan Anda pakai, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.